Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya memaparkan materi ya, namanya Fundamentals of Risk Management. Jadi ini dasar-dasar dari manajemen risiko. Eh, Mungkin di kuliah tamu sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh Pak Faiz ya, mengenai risiko itu apa, manajemen risiko itu apa. Nah, ini saya overview untuk salah fundamental ya, dasar-dasar manajemen risiko. Jadi kalau dilihat ya, risiko itu kemungkinan ya, di possibility. Kemungkinan nanti bisa juga eh, berakibat buruk ya. Bahkan juga ada risiko ini yang bersifat ini opportunity ya. Jadi itu adalah kesempatan. Nah, sementara risk management ya, jadi itu proses yang di dalamnya ada identifikasi, assessing berarti apa? Penilaian, controlling ini ya, si threat ini di suatu organisasi. Jadi meliputi apa saja, macam-macam ya, mengenai legal, teknologi, terus strategi perusahaan, gimana, accidents ya, bahkan yang sekalipun katastrofi, yaitu apa? Bencana alam. Nah, ini ada beberapa definisi ya. Risiko apa ya? Yang paling terkenal ini ya ISO 31000 karena ini yang terbaru. Jadi effect of uncertainty on objectives. Note that an effect may be positive, negative, or a deviation from expected. Berarti sesuatu yang diekspektasikan tapi biasnya, maksudnya dibiaskan ya. Jadi si deviasinya ini. Also, risk is often described by an event, suatu kejadian ya, change in circumstances or a consequences. Berarti ada kaitannya dengan keadaan, jadi ada perubahan keadaan dan dampaknya atau impact ya, kata lain yaitu impact-nya. Nah, sementara risk management ya, process which aim to help organization understand, evaluate, sorry, evaluate and take action of all their risks with a view to increasing the probability of success and reducing the likelihood of failure ya. Jadi likelihood ini adalah probabilitasnya. Atau juga bisa dikurangi dampaknya, itu juga bisa kemungkinan. Karena di komponen dari risk matrix ya, matriks dari risiko adalah likelihood atau probability dan consequence atau apa impact. Nah, tipe risiko ya, ada yang compliance risk, hazard risk, kemudian control risk, kemudian opportunity risk. Ya, compliance risk apa? Jadi compliance risk itu is an organization potential exposure to legal penalties, monetary fines, reputation damage, and material loss. Jadi ini adalah yang sudah yang ada di perusahaan. Jadi uh, yang sering dihadapi di perusahaan ya, banyak kan. Kemudian hazard risk apa? Hazard risk are associated with source of potential harm. Nah, ini ada kaitannya dengan K3 itu. Sementara control risk are associated with unknown and unexpected events. Berarti ini adalah sesuatu event yang tidak diperhitungkan dan diekspektasikan terlebih dahulu. Tapi nanti di-assess dan diidentifikasi ya terlebih dahulu. Kemudian opportunity risk may not be visible or physically apparent, and they are often financial in nature. Jadi ini opportunity risk ini sebenarnya adalah bisa kaitannya negatif atau positif ya. Jadi ini ada
kemungkinan kesempatan di sini untuk resiko itu jadi suatu kesempatan perusahaan untuk mengembangkan proses bisnisnya seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini ya, seperti yang saya katakan ini seperti matriks ya, matriks risk matrix ya. Jadi kalau likelihood-nya kecil, magnitude itu dampak ya. Jadi kuadrannya di sini. Sementara yang likelihood-nya kecil, terus ini adalah high magnitude atau dampak yang besar. Nah, yang perlu disegerakan itu yang ini ya, poin ini ya. Seringkali karena ini adalah sering terjadi dan juga sering dampaknya besar. Seperti itu. Contoh ibaratkan ya, ini contoh ada jika kalian membeli mobil ya, pasti poin-poin ini yang akan kalian hadapi. Misalkan kalau opportunity ya, kalau punya mobil berarti apa? Aksesnya lebih lebih apa? Lebih luas ya, lebih luas. Jadi kalau misalkan pengen kemana-mana itu lebih cepat ya. Kemudian kalau misalkan uncertainty apa? Nah, ini yang poin kedua ini yang sering yang terjadi ya, bahwasanya mungkin eh, apa cost untuk fuel cost ya atau biaya bahan bakar itu pasti naik ya kalau di Indonesia itu. Nah, ini nanti harus merogoh uang lebih dalam untuk apa membeli bensin. Belum lagi maintenance-nya bagaimana. Belum lagi ada pajak ya di sini. Kemudian ini hazard of owning ya, hazard apa? Misalkan ya, ini kecelakaan ya. Mungkin juga eh, mobilnya ini ya dicuri seperti itu. Nah, sementara compliance, compliance apa? Kalau compliance berarti ada si pemilik mobil ini harus men-spare beberapa biaya untuk insurans seperti itu. Nah, aktivitas apa saja yang termasuk dengan manajemen risiko? Misalkan ya, yang pertama itu recognition of risk. Kemudian meratingkan risiko itu sendiri. Kemudian kita menginkludkan risk kriterianya. Kemudian nanti bagaimana respon terhadap risikonya. Setelah itu apa? Pengendalian sumbernya bagaimana. Kemudian ada lagi perencanaan ketika reaksinya bagaimana. Sebelumnya kan ada reaksi ya, kemudian sebelumnya sebenarnya ada mitigasi. Kemudian ada laporannya ya, kinerja risikonya bagaimana. Nah, itu review review dari sistem manajemen risikonya. Tuh. Nah, sorry. Prinsip dari risk management ya, kalau disingkat itu PACE ya, PACE. PACE artinya proporsional, align, comprehensive, embed ya, kemudian dinamik ya. Proporsional maksudnya apa? Risk management activities must be proportionate to the level of risk faced by the organization. Jadi harus proporsi dengan kondisi dari perusahaannya ya, perusahaan. Setiap perusahaan itu memiliki resiko yang berbeda-beda. Kemudian IRM itu Enterprise Risk Management ya. IRM activities need to be aligned with the others activities in the organization. Berarti di luar itu pun secara eksternal itu ada kaitannya. Karena manajemen risiko ada risiko yang dari internal dan ada risiko yang dari eksternal.
comprehensive. In order to be fully effective, the risk management approach must be comprehensive. Kemudian embedded ya within the organization. Kemudian yang terakhir adalah dinamik. Dinamik ini artinya apa? Dinamik adalah apa? Jadi menyesuaikan dengan zaman yang ada. Kalau misalkan suatu perusahaan tidak mengatasi ini ya, pace ini, maka itu akan mengganggu bahkan menghentikan proses bisnisnya sehingga perusahaan bangkrut. Nah, tujuannya apa? Mandatory ya, wajib. Kemudian assurance. Nah, kemudian setelah itu decision making. Jadi ini adalah pengambilan keputusan. Dan manajemen risiko ini, nah kalau ada kaitannya dengan ISO adalah continuous improvement. Jadi setiap periode tertentu itu ada pengambilan keputusan, akan tetapi secara continuous improvement. Jadi perkembangan secara berkelanjutan. Nah, inti dari prosesnya itu harus efektif dan efisien ya. Nah, dari sini ada yang tanyakan? Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini step-stepnya dari risk management ya. Kalau dilihat, ada beberapa standar nanti, itu kalau di overview, itu hampir sama. Jadi, prosesnya, ini kalau dilihat 8R dan 4TS ya. Jadi, di sini, ini 4T-nya ya. 4T, ya. Jadi kalau 8R itu ya, recognition of risk, berarti identify ya. Kemudian rating of risk, di rating, ranking against risk criteria. Nah, ini responnya bagaimana? Apakah risiko itu bisa ditolerir, di apa nih, trade ya, di trade, di transfer maksudnya apa? Jadi dibagi-bagi atau juga di terminate. Contoh kalau di logistik ya, tahu VMI enggak? Ada yang tahu enggak? Coba searching Google itu apa? VMI. Halo, nggak ada orang di sini. Ada Pak, sebentar ya Ya, Pak. Vendor manage inventory ya, Pak? ya itu apa itu? Pernah dengar nggak itu? Apa itu? Pernah Pak, Apa ayo? Di kuliah apa itu? ini Pak kebetulan waktu saya ikut student exchange Pak. Oh, di yang Malaysia. Iya benar. Ah, itu apa itu? Seingat saya itu vendor management inventory itu inventory yang di manage atau diatur sama vendornya Pak. Berarti kalau di transfer ya, itu termasuk yang mana? Salsa. Tolerate kah? Trade, transfer atau terminate? Yang mana? Ada yang bisa Yang jawab? transfer ya Pak. Iya, yang transfer ya. Jadi inventory ya, inventory itu sebenarnya risiko ya. Karena kalau misalkan dilimpahkan ke perusahaan kita, jadinya ya risikonya di kita. Tapi di sini kita memainkan ini ya, kerjasama dengan supplier agar risiko ini bisa dibagi ke vendornya. Sehingga tidak membebani perusahaan kita. Seperti itu. Jadi tipikalnya ini ya. Jadi ada resourcing controls ya. Jadi ada pengendaliannya bagaimana. Kita kita ini nih di perusahaan kita sudah diapakan si resiko ini. Kalau belum bagaimana? Nah, ini yang
harus ada planning-nya. Setelah itu harus ada reporting ya, setiap periode tertentu. Setelah itu ada review. Kalau di kuliah tamunya Pak Faiz kan ada, oh ini sudah pengendaliannya sudah benar nggak? Oh ini apa sudah, kalau nggak efektif diapakan. Jadi itu ada proses review. Jadi ini tipikalnya ya. Jadi risk management sophistication ya. Performansinya ya dari inform ya. Jadi compliance management yaitu avoid, undermine, illegal, minimize ya. Kemudian kalau hazard management ya, tolerate, inhibit, failure, mitigate. Jadi ada mitigasi. Proses mitigasi ini adalah yang sebelum eventnya ya, sebelum event. Kemudian kalau control management ada accept, stop, uncertainty atau manage. Kemudian kalau misalkan opportunity management ya, nah ini ketika opportunity berarti itu ada kemungkinan ada invest ya atau enhance ya, sukses atau embrace ya. Itu. Nah, sebelum yang tadi yang ini ya, mana tadi? Nah, recognition ya, recognition of risk perlu berarti harus Anda register si risk ini ya. Jadi setiap departemen, setiap bagian di suatu perusahaan itu mengidentifikasi resikonya. Identifikasi resikonya. Setelah itu apa? Ya, dianalisis yang kayak tadi ya. Nah, ini ya. Jadi register, rating risk ya, ranking against risk, kriteria, kemudian step-step selanjutnya responding, resourcing, reaction, reporting, kemudian reviewing dan monitoring. Nah, di dalam ini ya, register ya. Nah, nanti dikumpulkan semua. Nah, ada namanya enterprise risk management ya. Jadi ini proses manajemen secara strategik ya, strategic business discipline that supports the achievement of organization objective by addressing the full spectrum of its risk and managing the combined impact of those risks and interrelated risk portfolio. Jadi kaitannya risiko ini bukan hanya di keselamatan kerja saja, tapi secara ini ya holistik, jadi keseluruhan yang ada di perusahaan. Benefitnya apa? Nah ini nih resikonya ya, resikonya. Resiko secara finansial ada infrastruktur, reputasional ya, kemudian marketplace. Saya kasih contoh, kalau misalkan keselamatan kerja itu yang mana? Risk yang mana? Infrastruktur, Pak. Infrastruktur, Pak. Iya, infrastruktur ya. Kesehatan ya. Itu di infrastruktur, ada kaitannya infrastruktur. Tapi bisa juga merembet ya, merembet di finansial dan juga ke reputasional. Ujung-ujungnya nanti juga market. Itu. Nah, ini ya, karena ada beberapa kasus ya, misalkan apa ya saya kasih contoh, ya itu ya yang ini ya di kasus Boeing itu kan pertama dari apa? Infrastruktur kan. Kemudian nanti merembet ke finansial. Reputasionalnya juga turun ya. Kemudian marketplace-nya juga turun. Seperti itu. Jadi kasus Boeing itu
adalah kasus contoh yang bagus untuk ini ya, jadikan pelajaran sebagai manajemen resikonya di suatu perusahaan bagaimana. Mau yang ini, yang baru-baru ini, berita yang terbaru, Boeing harus membayar 3 triliun kok nggak salah untuk karena ini memberikan informasi yang salah. Yaitu masuk ke mana? Reputasional. Ya. Nah, ini tekniknya ya, risk assessment-nya. Anda berupa kuesioner ya, kemudian checklist, kemudian ada brainstorming ya. Sama ini kayak di kuliahnya Pak Faiz ya. Kemudian ada inspection dan audit, kemudian flowchart dan dependency analysis. Kalau dilihat ada poin plusnya, ada poin negatifnya ya. Kalau kuesioner itu cenderung rigid, jadi itu tergantung konteksnya yang sudah tertulis. Jadi memang rigid, jadi nggak bisa dirubah-rubah. Kok rubah itu harus ada persetujuan beberapa ini ya bagian atau departemen gitu. Nah, tapi ini standar ya kok kuesioner sama checklist. Jadi itu konsisten. Sementara kalau brainstorming ya yang top management lah yang mungkin lebih berkuasa di sini ya. Tapi ini memang konsolidasi ya. Jadi dari beberapa pendapat itu memang harus dipertimbangkan gitu ya. Kalau inspection berarti ini langsung ya observasi, physical evidence sudah ada. Jadi tinggal foto ini resikonya apa ya. Tapi yang suitable apa? Yang hazard risk. Hazard risk karena memang fisik ya secara fisik. Tapi kalau misalkan inspection ini ada audit ya, audit misalkan audit keuangan. Nah, itu juga diperlukan juga. Kenapa? Itu bukan fisik tapi memang fisik ya, tapi dalam bentuk konteks yang lain. Jadi misalkan reporting itu harus diklarifikasi bahwasanya ini termasuk resiko enggak atau sudah ada controllingnya enggak. Nah, itu kenapa adanya audit ya. Ada yang tanyakan di sini? Kemudian saya lanjutkan ya. Jadi kemudian ada flowchart dan dependency analysis. Maksudnya apa? Useful output that may be used elsewhere. Kemudian analisis produce better understanding of process. Jadi ada kaitannya dengan proses bisnis yang dari awal sampai akhir itu bagaimana ya. Tapi di sini ini cenderung time consuming. Kalau detail perusahaan atau proses bisnis perusahaan itu kompleks, nah ini membutuhkan waktu yang sangat banyak. Gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Jadi ini mungkin di semester 2 sudah saya bilangkan ya. Jadi ada likelihood, kemudian ada impact ya atau consequence. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwasanya likelihood atau probability dan dampak, impact atau consequence itu setiap indikator ini kemungkinan perusahaan setiap ini berbeda-beda. Saya kasih contoh seperti ini ya. Ini sama nggak yang di PLN kemarin? Kalau dilihat. Sama enggak? Mungkin kalau di cross check. Kemungkinan ada beberapa yang berbeda ya. Ini pun juga. Tapi kalau di highlight ya, misalkan ya kalau hazard risk ya, katastrofik, satu orang meninggal saja itu termasuk katastrofik sudah.
Kalau misalkan severe ini, misalkan cedera berat, ya, belum sampai meninggal, ini adalah severe, ya, parah, ini sudah parah. Kalau katastrofik biasanya itu biasanya apa? Bencana alam, ya. Nah, ada beberapa perusahaan yang mendetailkan di sini, misalkan kerugiannya berapa miliar atau berapa dolar. Nah, ini cenderung lebih bagus untuk identifikasi dan menentukan risk matrix-nya. Nah, yang area ini ya, area ini yang perlu diturunkan ya, entah itu daily likelihood-nya atau dampaknya. Seperti itu. Nah, ini standar-standarnya ya. Kalau di mata kuliah ini ditekankan di ISO 31000 nih. Kalau dilihat dari tahunnya ini yang terbaru ini ISO ya. Sekarang kalau nggak salah 2015. Ya. Ini ISO banyak ISO ya. Kalau ISO QMS tahu nggak? Quality Management System itu 9001. ISO mengenai lingkungan 14001. Ada yang keselamatan kerja itu 45.000. Dulunya OSAS. Nah, kalau yang cenderung yang ISO ini adalah fokus di risk management. Nah, ini kalau lihat ya, komparasi ini ya. Nah, ini ada risk treatment ya. Nah, kalau di highlight ini ada poin-poin yang sama ya. Risk evaluation ini ada, risk analysis pasti ada ya. Ini identification ada. Goals ini ya. Seperti itu. Nah, ini ada lagi. Ini kalau yang koko ya. Kan koko melon ya, koko. Kriteria of control ya. Ini COSO ya. Kalau dilihat di paper yang saya bagikan, ini ada yang ini ya, di logistik. Risk management, ini ada di sini. Nah, perlu di-highlight bahwasanya setiap standar ini kan ini sebenarnya menyesuaikan zaman juga, karena kalau misalkan ada kekurangan di sini, pasti nanti ada improvement di sini. Itu makanya ditekankan yang terbaru ini, karena ya memang up to date-nya yang terbaru memang yang ISO 31000. Nah, analisa risiko ya. Jadi kalau kualitatif ya, kalau dilihat di sini likelihood or probability of an event happening at age ya. Jadi ada impact severity. Jadi ada kaitannya dengan apa? Antara kemungkinan dan dampaknya ya, kalau kualitatif. Sementara kuantitatif ini skopnya lebih luas ya, dan menggunakan data yang lebih advance dan sophisticated. Maksudnya di sini kalkulasinya itu cenderung memang kompleks. Seperti itu. Nah, kalian familiar nggak dengan ini? Saya tanya. Familiar dengan ini? Karena ini bisa juga buat penelitian untuk ini ya. Ada yang familiar? Kalian semester 5 kan ya? Iya, semester 5 bukan? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Nah, semester 5. Nah, ini karena kemungkinan ada waktu, coba pelajari ini ya. Kenapa? Salah satu metode aja ini bisa jadikan penelitian ya.
Misalkan kalian di gudang nanti membuat ini ya, misalkan preliminary risk-nya bagaimana. Misalkan kalau ada kecelakaan itu bisa pakai fault tree analysis. Misalkan di bagian gudang itu ada tools tertentu itu pakai HAZOP. Seperti itu. Nah, ini yang enggak diajarkan ya. Ini yang susah ya. Kalau saya pertimbangkan ya, ini Markov analysis, Monte Carlo analysis ini yang perlu ini ya, pengkodingan ya, pengkodingan. Ini memang susah untuk di apa ya, dijabarkan karena ini bisa sampai 1 semester nih untuk membahas detail mengenai Monte Carlo analysis ini. Itu. Kalau ini ya Pareto analysis, ya ini proses chart ini bisa ya, bisa dipelajari. Pernah dengar nggak yang Pareto ini? Di data analitik ya biasanya ya. Iya, Pak. Pernah, Pak. Ya, proses chart juga ada. Kalau yang cost benefit analysis ini di kuliahnya Pak Faiz ya untuk ini. Nah, kalau di garis bawahi ya, sebenarnya kalau yang kualitatif sama kuantitatif ini saling cross check ya, saling cross check. Tapi memang butuh yang data kuantitatif agar memastikan, akan tapi secara gambaran garis besar itu bisa menggunakan yang kualitatif. Seperti itu. Ini ya, jadi misalkan yang low mana, nah ini kan cenderung lebih bermakna sih sebenarnya. Kalau kuantitatif, kalau angka-angka kan nanti nggak tahu nih kayak gimana untuk interpretasi hasilnya atau kesimpulannya bagaimana, sehingga ini saling cross check. Nah di antara ini itu ada misalkan semi kuantitatif ada ya, jadi gabungan kuantitatif sama kualitatif. Nah, ini ya yang di garis yang merah ini, ditandain merah ini adalah yang mungkin yang applicable ya, yang digunakan sering di perusahaan. Pak Faiz ada bilang ini ya, root cause analysis ya. Yang sering itu HAZOP ya. Terus saya highlight ya FEMEA ya. Terus what if analysis. Seperti itu. Nanti saya kasihkan ini ya, beberapa referensi untuk risk analysis-nya. Jadi bisa dipelajari dan juga saya cantumkan papernya juga. Nah, kalau responding risk-nya gimana? Ada yang diabaikan ya, kalau misalkan di risk matrix-nya warnanya hijau atau di antara likelihood atau dampaknya kecil. Atau juga yang reduce the probability, berarti dia apa? Reduksi likelihood-nya atau kemungkinannya. Atau juga yang reduce consequence atau dampak. Nah, ini tadi juga transfer ya. Ada rencana ini ya, kontingensinya. Jadi perencanaan supaya memitigasi atau menangani resikonya bagaimana. Ada juga yang adapt to it. Tahu nggak kasus yang adapt to it apa? Yang baru-baru ini. Tahu apa? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Nggak tahu. Nah, sering di ini kan kok apa? Ya pandemi ini. Misalkan kalau di perusahaan logistik kan harus berjalan. Kalau nggak berjalan gimana? Ya mau nggak mau kita harus adaptasi dengan yang baru ini ya pandemi. Kemudian
opposite change, jadi ada perubahan. Setelah itu yang terakhir ya, move to another environment. Jadi mungkin ini yang tindakan yang terakhir, yaitu pindah di lokasi yang lain. Nah, kalau dilihat di sini ya, di logistik ya, proses logistik di sini ada proses apa kalau di logistik? Fisik sama non-fisik ya. Informasi penting nggak? Informasi penting nggak? Halo? Uang penting nggak? Penting, Pak. Barang penting nggak? Penting, Pak. Ya, jadi ada proses informasi ya, informasi. Jadi ya kalau di logistik supply atau pasok itu nggak banyak komunikasi atau informasi, jadinya miskom itu. Kalau tahu nggak resiko terbesar dari misalkan dari vendor ke perusahaan kita ke konsumen and customer ya, and customer kalau misalkan nggak komunikasi apa resiko yang terbesar? Kesalahan dalam pemesanan, Pak, ataupun kesalahan dalam penyediaan barang. Oke. Kemudian dampaknya apa? Tahu nggak istilah kerennya? Pernah dengerin nggak? Bullwhip effect. Tahu? Tahu nggak? Pernah dengar nggak ini bullwhip effect? Belum pernah, Pak. Oh, belum Sebelumnya. pernah ya? Baru, iya Pak, baru Oke. Iya, Pak. Ini di highlight aja ya, karena memang bullwhip effect ini, misalkan ya saya perusahaan, saya mesen di mana di vendor ya, sejumlah 50 barang. Tapi nggak konfirmasi. Ternyata vendornya nyediain 100. Jadi itu nanti ada gelombang gede ya di jadi karena kemiskoman itu ya, kok saya ini kan ya. Ini nih, udah kelihatan? sudah Pak. Nah, jadi ini karena kemiskoman ya, misalkan ini jadi mempertimbangkan memperbanyak, sehingga kalau misalkan order ini lebih, sehingga nanti numpuknya banyak juga. Misalkan saya ini ya end customer ya membeli tisu, ini kan nggak tahu kan untuk forecast-nya berapa, peramalannya loh, peramalan. Pernah dengar nggak kalau misalkan kalau ada istilah make to stock nggak? Pernah dengar nggak make to stock? Pernah Pak. Pernah. Kenapa? Apa biasanya itu barangnya? Apa? Nah, takutnya ini nanti membuat inventory di setiap ini ya, di setiap rantai pasok di misalkan di ini ya, di misalkan aku air mineral ya. Jadi inventory itu ini tadi ya ada opportunity risk ya. Inventory itu bisa jadi penyelamat dan juga bisa jadi beban ya. Kenapa beban? Kenapa? Karena ada biaya di situ ya. Jadi kalau misalkan perusahaan itu punya stok banyak, yang seneng kan orang ini ya, yang seneng kan orang marketing. Oh, saya punya stok banyak nih di mana di gudang.
Tapi kan yang kesusahan kan orang gudang. Kenapa? Ya itu biaya sebenarnya. Itu juga banyak aktivitas harus jadi sana di apa? Karena ada inventory itu. Penyelamat kenapa? Ya kalau nggak ada barang, ya nanti ada safety stocknya itu bisa dijadikan eh, ini ya, dijadikan jaga-jaga untuk ini ya mengatasi demand dari retail supplier kita. Jadi kalau di manufaktur ya bukan di end customer ya, jadi ada supplier kita itu. Nah ini istilah ini ya sering kali di ini ya dimentionkan ya, bullwhip effect itu. Nah inilah beberapa risiko ya yang sering kali akan di setiap kegiatan logistik itu pasti ada risiko yang dimiliki di setiap poin-poin ini. Nah, kalau aktivitas logistik ya ini ya, supply chain ya, design, procurement. Kalau misalkan mesennya salah, itu jadi biaya juga ya. Terus apa lagi? Receiving, kalau receivingnya salah, jadi masalah juga. Warehousing-nya gimana, stock control-nya bagaimana. Macam-macam ya di sini ya. Nah, ini contoh performance index-nya. Misalkan ya, on time delivery pasti logistic cost atau sales cost ya, days order late ya. Kemudian macam-macam ya di sini kok dilihat ya. Complete order fill rate. Kemudian ini bisa juga kita ngobrolnya bukan hanya vendor nasional ya, tapi internasional juga. Itu yang sering kali dihadapi ya. Ini masalah idealnya ya, on time delivery-nya pasti. Kalau nggak gitu gimana? Proses bisnis di perusahaan kita nggak berjalan ya terhambat. Nah ini ada juga ya inventory yang stock out ini ya, stock out. Gitu. Nah, kalau disimpulkan ya, this is always exist, enterprise is inevitable. Berarti apa? Tidak bisa dihindari. Tuh, jadi setiap kalian saja ya secara individu pasti hidup itu ada risikonya ya. In order to manage risk, first should understand the source of risk. Berarti kita harus mengetahui sumber dari risikonya. Pastinya harus identifikasi. Risk management cannot be successful without a solid governance to manage all process. Berarti ada kolaborasi dari internal, baik internal atau eksternal ya, sehingga kita bagaimana memanage si risiko ini. Kemudian ya, therefore risk management is a continuous process through continuous improvement to sustain logistic management performance ya. So as to satisfy customer. Jadi vendor kita senang, kita juga senang, supplier kita senang, sampai end customer kita senang ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ya kalian biasanya kalau minum apa ya? Biasanya di kantin minum apa biasanya? Susu. Apa kalian ini? Misalkan ya, Teobeng, Pak. obeng. Yang kemasan ada apa biasanya? Ibaratnya ya, contoh ya,
Misalkan produk A, ada produk B. Nah, produk A ini yang jadi favorit kalian ya. Sementara pas ketika misalkan di retail store, itu ternyata produk A itu nggak ada. Pasti kalian cari gantinya ya, gantinya produk A, jadinya ke produk B. Sehingga ini ada resiko kehilangan apa? Kehilangan customer. Itu contoh yang marketplace. Itu sampai di situ loh kalau misalkan risiko itu. Bahkan dari end customer ya, kalau di end customer. Kalau misalkan produk kita nggak ada ya, misalkan yang di produk A itu nggak terdistribusi secara merata ke end customer, pastinya kan si end customer ini beralih ke perusahaan lain atau minuman lain. Itu yang harus diantisipasi juga, seperti itu. Nah, ada yang tanyakan di sini? Ada yang tanyakan? Satu pertanyaan deh. Ada? Nggak ada? Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, bisa di grup WhatsApp ya. Nah, kita bisa diskusi ya. Atau juga kalau misalkan mau diskusi dengan saya, silakan feel free, dan kalau bisa janjian dulu ya. Nanti bisa, kalau misalkan mau riset, silakan ke saya ya. Mumpung semester 5, nanti kita bisa ini ya, diskusi banyak mengenai itu. Ini nih khususnya ini ya, risk analysis itu banyak yang bisa dikaji. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.